Assalamualaikum sahabat Ninjas Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Ninjas Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Ninjas Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Syihabuddin Ahmad dengan tafsir Al-Quran. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka ta'lim kita dengan baca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ini khitab atau ayat ini ditujukan untuk orang-orang atau tokoh-tokoh pendeta-pendeta Yahudi. Ayat ini mengandung ejekan kepada orang-orang atau tokoh-tokoh pendeta-pendeta Yahudi. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah engkau memerintahkan umat atau manusia dengan berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri. Artinya memerintahkan umatnya untuk berbuat baik, tapi mereka sendiri nggak berbuat baik. Seperti lilin, dia menerangi orang lain, tetapi dirinya sendiri terbakar. Ini ayat mengejek para pendeta Yahudi. Apakah engkau memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, padahal kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatslunal kitab, sedangkan engkau membaca Alkitab, yaitu Taurat. Alkitab di sini maknanya Taurat. Kita tahu Al-Quran pun nama lain, di samping Al-Furqan, Al-Zikru, juga Alkitab. Jadi makna Alkitab di sini sesuai dengan konteksnya, maka Alkitab berarti engkau membaca At-Taurat. Kalau di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran juga namanya Alkitab. Bahkan ada beberapa banyak nama dari Al-Quran. Di sini Alkitab. Kita lihat tafsirnya. Ai atad'una an-nasa ilal khairi wa ilal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mengajak manusia untuk berbuat baik dan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Taurat yang asli
di bagian akhir ada firman Allah tentang sifat-sifat Rasul terakhir yang akan muncul nanti di akhir zaman. Termasuk di dalam kitab Injil. Di situ ada ayat dalam Taurat tentang nabi yang akan lahir nanti. Sifatnya, bagaimana keluarganya, dan sebagainya. Lengkap. Mereka menyuruh umatnya untuk percaya nanti akan ada manusia yang terakhir, Rasul yang terakhir, yang namanya Muhammad. Kalau di dalam Injil namanya Ahmad. Ada dua, Ahmad, Muhammad. Ahmad orang yang terpuji, Muhammad orang yang dipuji. Namanya orang yang dipuji. Atau lebih terpuji. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab nggak pernah nyebut Muhammad. Sebab Muhammad ini orang yang terpuji. Sedangkan mereka benci sekali sama Nabi. Abu Jahal pamannya Nabi. Kalau satu saat agak lama nggak ketemu Nabi, nggak ngelihat dari jauh, suka tanya kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang kafir itu. Apa kata dia? Secara pribadi sebagai keluarga, kamu lihat Muhammad nggak? Ada. Bagaimana dia? Sehat nggak? Gitu. Tapi dengan ajarannya bukan main bencinya, Abu Lahab itu. Tapi dengan pribadi Rasul, dia sangat sayang sebenarnya. Karena memang Abu Lahab ini paman Nabi, yang wajahnya juga mirip dengan ayahnya Nabi Abdullah. Itu. Jadi diam-diam sebagai keponakan dia sangat cinta. Sampai Nabi diangkat jadi Rasul. Nah setelah jadi Rasul baru bencinya setengah mati. 2 kali benci jadi mati. Sekali benci setengah, 2 kali benci mati beneran. Nah gitu. Jadi ada yang beriman juga di zaman ini kan ayat Quran di zaman Nabi diturunkan. Apakah kamu menyuruh orang, mengajak orang, memerintahkan orang untuk berbuat baik, maksudnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kau melupakan dirimu sendiri, engkau nggak beriman. Nah, jadi dalam ayat lain ada sebagian kecil yang beriman kepada Nabi Muhammad. Bagian besar kita tahu tidak beriman. Yang paling populer yang beriman itu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, dia pegang Taurat yang asli. Ternyata ini orangnya yang di dalam Taurat persis. Dia lahir, ayahnya sudah meninggal, dia anak yatim. Setelah dia lahir dipelihara oleh Halimah dia menggembala kambing segala macam. Persis, maka dia Abdullah bin Salam namanya. Dan beberapa temannya dia bersyahadat pada Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Rasul dan percaya pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tapi sebagian besar tidak. Nah, ayat ini ditutup dengan afala taqilun. Maka apakah engkau tidak berakal? Gunakan akalmu. Masa nyuruh orang berbuat baik dan supaya beriman kepada Muhammad, kalian sendiri para pendeta kenapa enggak? Afala taqilun. Apakah engkau tidak berakal? Kalau bahasa Betawi enggak punya otak loh. Kalau bahasa Betawinya nyuruh orang enak-enak aja. Kamu enggak ngerjain, enggak punya otak. Mana otak lo? Itu bahasa kasarnya. Orang Betawi yang kasar-kasar.
Nah, itu mereka. Dan ini pelajaran buat umat Nabi Muhammad SAW. Sama. Orang-orang dulu kepada Al-Taurat, sebagian percaya, sebagian enggak. Ini sama dengan kita. Ini makanya kan Quran semua pelajaran, kisah-kisah para nabi yang dulu, kisah-kisah umat dulu. Ini buat pelajaran bagi kita. Ibrah, pelajaran. Jangan kamu nyuruh orang tok ngerjain, enggak. Jadi ustadz itu berat sebenarnya. Nyuruh orang tahajud, dia nggak pernah tahajud. Itu namanya sama. Nyuruh orang berbuat, dia nggak berbuat baik. Dalam sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, ketika dia akan berfatwa kepada umat, dia kumpulkan anak dan istrinya. Minggu depan Bapak akan mengeluarkan fatwa. Gini. Kau amalkan dulu. Disuruh amalkan istrinya. Sehingga ketika dia memberikan fatwa, anak istrinya sudah mengerjakan. Kalau nggak dilatih dulu, bahaya nanti. Kalau dia bilang, saudara-saudara, sesuai dengan hukum hadis Nabi Al-Quran, hadis Rasul, bahwa kalian harus gini. Tapi anaknya belum mengerjakan. Kata orang, enak aja nyuruh itu anak lurusin. Tapi beliau saking hati-hatinya, gitu. Dia suruh amalkan dulu. Sebab orang juga akan sinis. Kalau kita ustadz suka ceramah kemana-mana, anak kita masih belum beres. Ya, nyuruh orang ke keluarga kayak apa? Umpama begitu. Jadi pelajaran banyak pendeta-pendeta di zaman Nabi Musa dan seterusnya. Afala taqilun. Baik, kemudian ayat berikutnya. Summa bayyana lahum ta'ala. Kemudian Allah menerangkan, menjelaskan kepada mereka. Tariqat taghallubi 'alal ahwa'i wasyahawat. Jalan untuk mengalahkan hawa nafsu. Mengalahkan hawa nafsu dan syahwat. Jalannya dengan apa? Hawa nafsu, syahwat nggak boleh dihilangkan, tapi dikendalikan. Kalau dihilangkan bahaya. Syahwat dihilangkan, nggak ada keturunan. Hawa nafsu dihilangkan, padahal kita banyak musuh. Kalau nggak punya nafsu untuk memerangi musuh, ya. Jadi hawa nafsu yang ada kita kelola, memanage hawa nafsu dan syahwat, keinginan yang buruk. Ayatnya apa? Ini ayat yang sangat kita hafal. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian. Minta tolong. Bis-sabri was-sholati, dengan sabar dan sholat. Ini ada dua penafsiran ulama tafsir. Pertama, wasta'inu, dan minta tolonglah kamu kepada Allah. Bis-sabri was-sholati, dengan sabar dan sholat. Kalau kita punya cita-cita atau segala macam, minta tolongnya dengan apa? Dengan sabar, tahan, tabah. Belum juga berhasil, sabarkan. Dan jangan lupa sholat. Sholat termasuk jalan untuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita mohon pada Allah. Sebab sholat itu juga makna bahasa, secara bahasa, lughatan, doa. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Sholat, sholawat itu maknanya secara bahasa Arab doa. Kita bersolawat kepada Nabi, kita berdoa kepada Nabi. Diajarin doanya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebab ketika Allah perintahkan untuk baca sholawat, sahabat-sahabat juga bingung bagaimana caranya. Ayat yang populer yang kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah perintahkan, hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah pula kamu kepada Muhammad dan bertaslim, salam. Bagaimana cara solawatnya? Sahabat bertanya. Nabi mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah solawat. Solawat itu kesejahteraan doa kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Jadi itu salawat, sholat, itu maknanya doa secara bahasa. Tapi sholat secara syariat namanya istilahan aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Salat secara syariat agama adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Perbuatan tertentu, ucapan tertentu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang kita baca setiap kita sholat. Mulai Allahu Akbar yang pertama sampai salam, itu namanya sholat secara syariat. Ada kelompok yang memanain sholat cuma doa. Karena memang bahasa Arab sholat doa. Oh ini sholat doa, udah doa aja. Ini kelompok yang mohon maaf yang kejawen namanya, yang penting eling sama Gusti Allah. Tapi nggak melaksanakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Dan memanakan secara bahasa sholat doa. Yang cukup, yang penting doa aja. Berakhlak baik, berbuat baik, tapi tidak sholat secara syariat. Itu salah, keliru. Sebab ada dua makna bahasa itu memang sholat artinya doa. Tetapi secara syariat, sholat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi kalau kita mempunyai kesulitan, minta tolong sama Allah. Dengan cara apa? Sabar, tahan, jangan marah sama Allah. Dan sholat. Jadi sholat salah satu, bukan semuanya, salah satu cara untuk kita memohon kepada Allah. Supaya, makanya setelah di sholat dia ada doanya banyak. Doa semua, kecuali ya doa semua lah. Bacanya doa. Ada doa yang sampai 8 permintaan ketika kita duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahumma ighfir, Rabbighfirli, Tuhanku ampuni saya. Warhamni, rahmati saya. Rabbighfirli warhamni wajburni, dan cukupkan saya. Segala kekurangan kita minta dicukupkan oleh Allah. Yang penting cukup.
Gak usah banyak-banyak. Kita mintanya banyak dulu, yang penting cukup. Kalau kita minta banyak, nanti nggak bagus. Cukup. Cukupkan ya Allah. Pengen beli rumah, cukupkan ya Allah, biar cukup beli rumah. Beli mobil, beli apa aja. Yang penting cukup. Anak sekolah, ada duitnya cukup. Yang penting cukup itu. Wajiburni, cukupkanlah, cukupilah kekurangan saya. Warfa'ni, angkatlah derajat saya. Warzukni, berikan rezeki kepada saya. Wa'afini, dan berikan kesehatan pada saya. Wa'fu anni, dan maafkan saya. Itu ada doa. Kita kadang-kadang terburu-buru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum cukup bacanya yang 8 permintaan. Dan semuanya. Ya, jadi salah satu untuk meminta kita sukses, minta tolong sama Allah dengan cara bersabar, menunggu hasilnya. Kedua, tetap sholat, jangan ngambek. Wah, udah sabar, udah sholat, masih begini-gini juga, berhenti sholatnya, nggak ada gunanya lah sholat. Nah, ini nggak benar. Terus minta tolonglah kamu dengan cara bersabar dan dengan sholat. Itu makna pertama. Tafsir yang kedua, minta tolonglah kamu kepada Allah agar hidup bisa sabar dan bisa melaksanakan sholat. Sebab kita, yang kita baca setiap saat, la haula wa la quwwata illa billah. Saya tidak punya kekuatan, tidak punya daya, gak punya kekuatan kecuali atas kehendak Allah. Secara pribadi kita kalau tidak atas pertolongan Allah, kita malas ke masjid, malas sholat, malas ibadah. Tapi kita bisa giat ibadah karena pertolongan Allah. Maka tafsir yang kedua, minta tolonglah kamu pada Allah dengan dalam bentuk bisa sabar dan bisa melaksanakan sholat. Bob, sabar itu berat. Untuk menjadi orang sabar, wah berat. Kita paham lah. Makanya puasa Ramadan itu salah satu bagiannya adalah syahrus sobri. Sebulan lagi insya Allah kita puasa ya, mudah-mudahan panjang umur. Itu bulan sabar. Sabar nahan segala macam amarah. Sabar melaksanakan taat. Bulan kesabaran. Dan sulit untuk bersabar, maka kita minta tolong. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang bersabar. Yang kedua, sholat. Jadi kalau sholat, langsung Allah katakan lanjutannya. Minta tolong. Wa inna, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun illa alal khashiin, adalah berat. Mana asal kabir besar. Tapi tafsirnya besar, artinya besar. Syaqatun wa saqilatun, berat. Sholat itu berat. Padahal cuma 5 menit. Tapi berangkatnya untuk sholat, untuk wudhu, wah berat. Gitu. Jadi kalau dulu di kampung saya tuh, kan banyak petani perkebunan sawah. Biasa di sawah. Kalau sudah dengar suara beduk zuhur, dur, alhamdulillah. Udah masuk waktu zuhur, berhenti. Pulang. Atau kalau nggak mau pulang, di pinggir kali itu ada tempat untuk sholat di situ. Mereka salin itu mandi. Alhamdulillah ketemu sholat lagi, ketemu zuhur lagi. Kalau sekarang beda. Dengar suara kan, baru sholat tadi udah azan lagi aja. Masih ada rasa-rasa gitu, baru saja sholat. Baru sholat zuhur, udah asar lagi. Berat. Ini Allah katakan sholat itu pada dasarnya berat. Kabirah mana asalnya besar, tapi mana sakilah, syaqah, sulit.
Makanya banyak orang yang kalau kita mau sholat Jumat aja orang ke mondar-mandir gak sholat. Kalau zaman dulu saya masih kecil orang nggak sholat juga ada. Cuman kalau kakak saya kan imam masjid ya. Kalau saya jalan sama kakak saya dari jauh kelihatan orang lihat kakak saya masuk karena dia nggak sholat masuk ke dalam malu. Kalau sekarang nggak sholat terang-terangan itu bedanya ya. Jadi ada perasaan malu kalau dia nggak sholat. Nah, jadi minta tolong, jadi makna yang pertama tadi, minta tolonglah kamu segala sesuatu minta tolong dengan tetap sabar dan teruskan sholat. Makna kedua, minta tolonglah kamu kepada Allah untuk sabar dan sholat. Sebab sabar itu berat, sholat itu berat. Kita minta tolong supaya ya Allah berikanlah kesabaran. Ya Allah berikanlah saya bisa melaksanakan ibadah sholat. Jadi minta tolong. Bab sekali lagi la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita digerakkan oleh Allah. Kita punya ikhtiar bergerak karena memang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ada dua makna. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu berat. Illa 'alal khosyi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah, bagi kita yang khusyuk, yang tunduk, khusyuk itu tunduk kepada Allah. Kita tahu itu perintah Allah, menjadi enggak berat. Tapi kita tetap minta tolong sama Allah. Karena berat, tidak merasa berat kecuali orang yang khusyuk. Yang nggak khusyuk, yang nggak tunduk sama Allah, yang imannya kurang mantap, berat. Nah, kita yang orang yang khusyuk adalah menjadi ringan untuk sholat, dan kita menjadi ringan, menjadi orang yang sabar. Nah, siapa orang yang khusyuk sehingga sholat dan sabar nggak berat? Allah terangkan di dalam ayat berikutnya. Siapa orang yang khusyuk itu? Antara lain, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin. Yazunnun sini mana saya yazunnun menyangka, sangkaan yang bagus, sangkaan yang lebih berat pada keyakinan. Orang kalau menduga kan ada yang dugaannya minus negatif, ada yang dugaan positif. Zona ini dugaan yang positif, lebih berat. Jadi maknanya yakin. Di sini maknanya alladzina yazunnuna, orang khusyuk adalah orang-orang yang ya'taqiduna i'tiqadan jaziman, orang-orang yang punya i'tiqad, kaidah i'tiqad, akidah yang kuat, yang pasti, la yukhalijuhu syakkun, yang tidak dimasuki dengan keraguan-raguan. Itu ya zunnun. Orang yang benar-benar kuat, yang tidak ada keraguan. Jadi makna ya zunnun ini adalah orang-orang yang kuat keyakinannya, tidak ada keraguan. Itu orang yang khusyuk. Apa kuat keyakinannya, nggak ragu? Annahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, yaitu hari kiamat. Kita akan kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu keyakinan, maka dia sholatnya khusyuk. Artinya sholatnya dengan keyakinan bahwa dia akan ketemu Allah nanti, maka dia rajin ibadah, sabar dan sholat. Sebab nggak akan ketemu Allah kalau dalam tanda kutip, ketemunya dalam tanda kutip, tidak akan ketemu Allah, hanya kita tidak akan masuk surga kalau kita tidak sholat dan tidak sabar. Makanya orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa nanti dia akan ketemu Allah, akan pulang. Kita pulang. Jadi orang yang meninggal bukan pergi, pulang. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah,
dan hanya kepada Allah kita kembali, kita pulang. Makanya yang bagus telah berpulang ke rahmatullah, pulang, bukan pergi, ke rahmatullah. Orang Nasrani pulang ke rumah bapak, bapaknya ya, itu dia orang lainnya. Tapi kita rahmat, pulang ke rahmat Allah, macam-macam. Jadi bukan pergi sebenarnya, secara bahasa dalam ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kita dari tanah kembali ke tanah dan nanti dibangkitkan dari tanah. Allah katakan minha khalaqnakum, dari tanah engkau kami ciptakan, mulai Nabi Adam. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kami kembalikan, dikubur. Wa minha nukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti pada suatu saat dari tanah pula kalian dikembalikan muncul lagi untuk menghadapi pertanggungjawaban amal kita sebelum kita mati. Itu orang yang yakin begitu tidak akan berat, yakin akan ketemu Allah dengan membawa amal soleh, maka dia walaupun rasa berat dia kalahkan perasaan itu, dia tetap orang yang melaksanakan sholat dan dia bersabar. Itu orang yang khusyuk. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka akan dikembalikan hanya kepada Allah. Jadi ayat ini orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yang yakin bahwa dia akan ketemu Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah mereka kembali. Itu dalam bahasa kita inna lillahi wa inna, itu bahasa Arab juga Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesungguhnya kami milik Allah, kemudian nanti satu saat kita akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, situ dulu, ada 2 ayat ya. Nanti langsung kita ya mungkin terakhir ini atau ada lagi satu, saya nggak tahu. Puasa katanya tanggal 11, hari apa? Nanti kita atau kita tutup nanti. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan ilmu pada kita, berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, untuk dapat mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.